Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada di dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Karena kasih, penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada menyertai teman-teman sekalian dimanapun berada. Baik, teman-teman, ketika para bankir senior di Asia ditanyai apa yang menjadi pertanyaan favorit mereka ketika mereka mewawancarai calon karyawan mereka, ada seorang dari mereka menjawab, bagaimana Anda menerangkan arti kesuksesan dan bagaimana cara meraihnya? CEO dari Citibank Singapura tersebut menjelaskan, saya ingin memahami apa motivasi mereka dalam mencapai kesuksesan. Ini sangat penting atau memungkinkan bagi saya untuk memahami atau mengenal inti diri dari calon yang saya wawancarai dan nilai-nilai apa saja yang mereka pegang. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana Allah menilai kita? Apa yang Allah cari dari kita? Yuk, mari ditontonnya sampai selesai tayangan ini. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ternyata bukan hanya para bankir saja yang dapat mewawancarai calon karyawan mereka. Tuhan juga loh pernah melakukan wawancara. Ini dapat dilihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ketika Allah menugaskan Nabi Samuel untuk mencari dan mengangkat seorang raja bagi Israel, Allah memberikan persyaratan ini kepada Samuel. Katanya, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Teman-teman, 7 orang calon raja ini diwawancarai, tetapi tidak ada satupun yang lolos. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Justru calon ke-8 yaitu Daud, anak Isai yang paling muda, yang tidak memenuhi syarat dalam kemampuan untuk dipilih. Tapi teman-teman, Daud memenuhi satu kriteria penting yang dicari Allah, yaitu aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Teman-teman, meskipun penting untuk mempertimbangkan keahlian dan kualifikasi seseorang, janganlah kita mengabaikan unsur-unsur karakter, karena jauh lebih penting, yaitu seperti kejujuran, kebenaran, integritas, dan kerendahan hati. Tahukah teman-teman bahwa karakter ini atau hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, baik itu kejujuran, kebenaran, integritas, dan kerendahan hati, ini memiliki implikasi atau dampak yang sangat penting bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dalam kerinduan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Allah yang baik dan setia, kita harus berusaha
meningkatkan keahlian kita dan juga pengetahuan kita. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Berkenan di hati Allah atau berkenan kepada Allah, yaitu bahwa Daud mendapat belas kasihan atau Daud dikasihi oleh Allah. Tetapi bukan hanya itu saja, tapi Allah juga suka kepada Daud. Apa yang membedakan Daud dengan saudara-saudaranya? Karena hati Daud. Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh para saudaranya. Teman-teman, nama Daud berarti yang dikasihi. Memang Daud dikasihi Allah karena ia satu-satunya orang di Alkitab yang Allah puji sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Ganjaran bagi orang yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan namanya. Nama Daud paling banyak disebut di Alkitab, yaitu sebanyak 1140 kali sebagai Raja Israel yang teragung dan paling dicintai. Tulisan di Alkitab tentang Daud jauh lebih banyak daripada orang lain. Kisahnya terbentang sepanjang 62 pasal dalam Perjanjian Lama, mulai dari 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 31, 2 Samuel pasal 1 ayat sampai pasal 24, 1 Raja-Raja pasal 1 sampai pasal yang kedua, dan 1 Tawarik pasal 10 sampai dengan pasal 29. Daud juga disebutkan sekitar 57 kali di dalam Perjanjian Baru. Meskipun berasal dari suku Yehuda, Daud sebenarnya adalah keturunan beberapa bangsa. Salah satu leluhurnya adalah Rahab, seorang perempuan sundal dari Kanaan yang menyembunyikan para pengintai. Teman-teman bisa lihat dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima dan Yosua pasal yang kedua. Daud juga seorang cicit dari Rut, seorang Moab. Teman-teman bisa lihat dalam Rut pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Silsilah keluarga besar Daud tercantum di dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Teman-teman, kita boleh meningkatkan skill dan kemampuan kita serta pengetahuan kita, tapi jangan lupa ada yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu kita harus menjadi orang yang berusaha berkenan di hati Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.